saya kedatangan klien saya dari Lumajang. Nah, dari Lumajang kita tanya-tanya dulu keluhannya apa Mas selama ini? Nyeri di perut bawah. Nah, kata dokter varikokel bukan? Bukan. Jadi ini normal. Kata dokter ini normal, teman-teman. Sudah ke dokter berapa? Dua kali. Pertama ke urologi, kedua ke dokter bedah. Pertama yang bulan puasa ke urologi. Hampir 1 tahun ke penyakit dalam sama penyakit dalam disuruh ke dokter bedah. Terus itu di USG di Ronsen normal semua. Normal semua. Tadi beliau ini sempat ke urologi, habis itu 1 tahun kemudian disarankan ke dokter bedah. Tapi nyatanya secara penilaian katanya nggak ada apa-apa. Tapi kok sakit sini ya. Tapi ternyata tadi mohon maaf nih, ini setelah saya doai beliau, saya doai dan saya cek ternyata malah ada varikokel kanan kiri. Tadi udah tak cek kok, tak tunjukkan ini loh varikokelnya. Dan termasuk saya sangat jarang teman-teman ngecek varikokelnya seorang itu. Karena rata-rata selama ini ya, Pak saya punya keluhan benjolannya di sini, uratnya melengkung di sini seperti itu. Tapi karena ketidaktahuan dari panjenengan, tadi saya terpaksa bongkar bolak-balik. Awal tak cek gak kelihatan, terus tak raba pelan-pelan. Nah, ternyata ada di sebelah kiri testis urat yang menggelembung banyak, ya, kayak apa namanya, kayak varises. Terus yang sebelah kanan itu di sebelah dalam itu besar. Dan ketika saya cek tadi perutnya yang dominan sakit adalah sebelah sini, yang kanan, terus sama perut sebelah bawah dan tengah ini keras. Bisa ngerasain orang? Gak bisa. Ini kalau pembukanya tinggi perut kayak itu sakit. Kalau masih ada nomor di sini. Untuk ngecek karena dia nggak paham bola. Otomatis saya harus ngecek apakah mengecil apakah gimana. Tapi kan bisa dirasakan seperti itu, ya kan? Ya, jadi kan besar. Ini. Yang ini malah nggak ada. Iya lah. Oke, alhamdulillah teman-teman. Tadi juga bisa dirasakan besarnya gelembungnya ya. Yang kiri besar, yang kanan juga ada. Ini yang kiri sudah hilang, tapi yang kanan masih tapi mengecil ya, rasa ya. Di perut gimana ya? Di badan nenek? Alhamdulillah. Masuk. Oke, buat jalan. Sensasinya beda nggak? Beda. Di baik di perut sama di kemaluan beda? Beda. Bedanya apa sebelum dan sesudah? Kalau tadi sebelum terapi terasa agak sakit lah. Agak sakit buat jalan? Ya. Oke, sekarang? Alhamdulillah. Lebih enak? Lebih enak. Terus ada yang nyantol-nyantol nggak? Nggak ada? Biasanya kayak harus nyantol ya? Ya. Oke, mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan senantiasa dalam kondisi sehat dan dalam lindungan Allah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kali ini saya kedatangan klien saya dari Lumajang. Nah, dari Lumajang kita tanya-tanya dulu keluhannya apa Mas selama ini? Nyeri di perut bawah. Nah, kata dokter varikokel bukan? Bukan. Jadi ini normal. Kata dokter ini normal, teman-teman. Sudah ke dokter berapa? Dua kali. Ke urologi, kedua ke dokter bedah. Pertama ke urologi, kedua ke dokter bedah. Pertama
yang bulan puasa ke urologi. Nah, Hampir 1 tahun ke penyakit dalam sama penyakit dalam disuruh ke dokter bedah. terus Itu di USG di ronsen normal semua. normal semua. Tadi beliau ini sempat ke urologi, habis itu 1 tahun kemudian disarankan ke dokter bedah. Tapi nyatanya secara penilaian katanya nggak ada apa-apa. Tapi kok sakit sini ya. Tapi ternyata tadi mohon maaf nih, ini beda versi, tidak untuk menyalahkan dokter atau menyalahkan semua kegiatan atau profesi ya. Ini tidak menyalahkan profesi. Mungkin juga namanya terkadang begini. Ada suatu hal yang masih ditutupi Allah karena gejalanya sama, tapi sama Allah masih ditutupi karena memang belum saatnya diberikan sembuh. Ada yang seperti itu. Dan tadi setelah saya doai beliau, saya doai dan saya cek, ternyata malah ada varikokel kanan kiri. Tadi udah tak cek loh, tak tunjukkan ini loh varikokelnya. Dan termasuk saya sangat jarang teman-teman ngecek varikokelnya seorang itu, karena rata-rata selama ini ya, Pak saya punya keluhan benjolannya di sini, uratnya melengkung di sini seperti itu. Tapi karena ketidaktahuan dari panjenengan, tadi saya terpaksa bongkar bolak-balik. Awal tak cek gak kelihatan, terus tak raba pelan-pelan. Nah, ternyata ada di sebelah kiri testis urat yang menggelembung banyak, ya, kayak kayak varises. Terus yang sebelah kanan itu di sebelah dalam itu besar. Dan ketika saya cek tadi perutnya yang dominan sakit adalah sebelah sini yang kanan, terus sama perut sebelah bawah dan tengah ini keras. Ya, kita lanjut eksekusi. Siap. Mudah-mudahan nanti langsung enak perutnya ya. Balik lagi dari awal. Nyala-nyala. Dan faktanya sering mengalami nyeri di bagian pusar atau bagian bawah. Padahal tak ada kerja ya mas ya. Ada pondok tak ada kerja. Nah, ini yang di sini sudah agak mengecil otot. Baru berapa? Nah, Mengecil itu karena apa? pembuluh darah yang mengecil biasanya karena sumbat. Kita langsung ke titiknya. Nah, yang sini yang mengarah ke arah kemaluan. Kalau pasiennya benar-benar nggak tahu, maka ya harus saya lihat. Cara saya lihat, semua apa itu punya diri kok ya. Ini membuat flat foot. Jadi kakinya dulu ini sudah kaki rata, makanya bawahnya gampang kesel, ya enggak, lelah gitu ya. Nah itu yang teman-teman jika mengalami kaki yang flat foot ya. Nah, ini ada tombolnya. Oke. Ini enggak seberapa. Beda dengan yang ini. Ya kan? Kayak ada tombolnya. Ini lebih sakit daripada yang ini. Ya. Panas banget terus rasanya. Sakit. Panas ya. Oke.
Menggunakan perasaan? Ya. Tadi nggak nampak. Jadi kebanyakan pembuluh vena ini sudah banyak yang mengecil. Jadi sirkulasi darahnya terganggu. Makanya yang kena varikokel dominannya panas. Sudah lalu panas, kayak bakar sih juga. Yang dibuang. Beda seperti itu Bu ya. Iya. Ini kita harus beli nanganinya. Gitu. Ini nggak sakit ini. Tapi yang ini nggak tahu. Mau ini. Ini nggak sakit. Kamu nggak tahu luarnya. Iya salah. Kalau emang nggak sakit, nggak sakit loh. Nggak saya paksain untuk sakit. Dan pasiennya tahu ini ngeronjal atau enggak itu tahu terasa. Terus ini Kadang saya tapi sering itu motor karena itu juga. iya. Tidak ada apa lidinya. Iya. Nah, ini kan terus. Itu. Sama, tapi nggak sesakit yang sini. Ini itu nantinya terasa banget. Ya kan? Terus rasanya kalau cuma kayak iso rasanya. Jadi sebenarnya ini tipikal mereka tuh nggak terasa. Sudah parah baru terasa. Itu kayak enaknya mereka itu gitu. Kayak sana, kayak tadi. Nah. Lurus ya, lurus. Terus stop. Kalau saya nggak pernah, nggak bisa. Kalau teman-temannya kan sama-sama. Ya. Jadi varikokel yang tipikal nggak terasa itu enaknya dia nggak akan merasakan sakit saat baru grade 2 maupun grade 3. Tetapi kalau sudah naik grade 4 baru merasakan nyeri. Enaknya nggak tersisa. Nah, varikokel yang tipikal terasa itu baru gejala daus lidu AB ini. Ini sakit, ini sakit. Ada mitosnya. Rasanya dia berapa? Ini kalau beda 3 ini. Aku Terus. memang udah lama. Udah lama ya? Orang nggak tahu. Terus. Jelek ya. Ini juga bersatu ini. Ya kan? Lebih geli yang sini kan? Iya. Gitu ya, itu berasa sih. Iya. Ini beda. Yang error ini. Masih. Awas ya. Oke. Terus langsung kita cek lagi. Ininya sama apa enggak? Sama.
toh? Sudah nggak geli kan? Nah, ya, tadi gini aja, ini dia aja sekolah nggak lagi sudah, karena termimpi di sini. Kalau nggak jeli nggak tahu. Kalau nggak ditentuin semua, sakit atau geli? 10 menit matiin. Udah. Surabaya sumuk guys, Lumajang sama sumuk. Kok tergantung Lumajang. Kalau Lumajangmu panas. Oke. Dari yang sakit di sini, ini gendong sakit enggak? Kalau ini beda, ya toh? Cuma ini agak geli, ini sakit. Ini secara letak reposisi perut, ini dominannya ke sana. Ini geli apa sakit? Biasa. Yang sini biasa. Yang sini. Yang sini. Nah, ini agak sakit. Oke, ini bermasalah. Ini susun dulu. Perutnya lemesin ya. Relaxin, serileks mungkin. Relax aja. Santai. Relax aja. Nggak boleh nahan kencing ya. Kalau pengen kencing langsung dikencingin. Mulutnya buka. Nah, ini relax ya. Relax, relax. Rasanya kemana aja? Rasanya apa? Nyebar kemana-mana. Nah, ini untuk totok perutnya. Santai, tidak boleh ngelawan. Nah, ini kalau udah ketemu sendiri ini, nah ini baru kita. Ada yang lari ke sana, ada yang lari ke sini. Kayak nyebar kabel itu rasanya. Nah, ini baru kita posisi dulu. Dan setiap kondisional berbeda ya. Untuk kondisional letak perut itu teknisnya nggak harus seperti ini. Ada yang ke kanan, ada yang ke bawah, ada yang ke samping. Langsung saja. Rasa dulu? Enggak. Itu nggak terasa. Ini kita tipikal nggak terasa teman. Jadi kalau yang tipikal terasa rodan itu sudah. Relax ya.
sumuk bisa betul ini pas dulu. Nah, jangan lupa posisinya sebelum tak suruh. Oke, ini dia. Kemudian buka santai aja. Pakai mangap mau. Jika nahan nafas. Nafas ini keras. Pinggir. Terus. Ini yang foto yang bisa beri. Terus. Sampai sudah lengket nih Bang. Terusan ini itu terasa banget dari bawah over. Ini yang memicu sering muncul sakit di bawah pusat. Nah ini terus ya. Saking lama ini kalau 3 tahun ada harus ini. Tukang pijat tuh, nah dipijat turun nggak gitu? Jadi kan nggak setembus ini. Kalau turun keren, ya tapi kan tembus ke dalam-dalam tuh. Nah ini dapat banyak sekali. Oke, terusan lagi, sampai ke tulang ekor juga. Nah gitu. Kepikiran rasa nggak? Yuk, ya. Makanya rata-rata ini error pinggang itu tidak saja. Sekali lagi, cek lagi. Ini juga bisa. Nah, dia balik dia jalan dia. Rasain nggak jalan naik? Nah, lurusan lagi nih. Langsung tekuk dua-duanya. Tekuk kayak tadi. Saya akan mencoba mengunci. Santai. Teruskan. Pasang untuk plong nggak rasanya? Kayak plong kan? Nah ini bisa langsung dirasakan. Ini kamu pegang lebih empuk perut. Ini buyur-buyur ya. Iya. Tadi kan kerasa ini.
Nah, nggak kempes lagi kan? ini nggak kempes. Berarti kan Iki dipijit tidak kayak loro kayak emang loro deh. oh. Ya loh, nggak sakit, ini nggak enak, ini nggak enak. Nah, kalau memang ini kembung, teman-teman, kembungnya parah. Oke. Sekarang kedua kaki seperti ini. Jadi Mas Bro ini juga bingung. Keluhannya kayak varikokel, tetapi dicek medis nggak ada atau nggak kelihatan. Bisa jadi sama Allah masih disembunyikan sakitmu. Ada juga kayak pasien saya merasakan bahwa anaknya kena DB, dicek ternyata negatif. Tapi saya suruh minta maaf sama suaminya. Setelah minta maaf, saya suruh cek lagi di tempat yang sama, positif. Karena dosa-dosa menghalangi tadi. Ini percaya atau tidak, ini karena saya sambungkan dengan iman. Langsung ya. Relax. Ada yang lain nggak? Terasa? Itu kan. Itu yang nggak jelas. Apalah itu nggak jelas itu. Bahasa kerennya non medis lah. Terus. Lemas. Ini yang jelas. Sampai ke sana lagi. Yang sentuh sini sampai leher kepala langsung kayak dar. Ya toh? Kita luruskan. Miring sana. Hilang sakitnya. Sakit apa enggak nih? Enggak toh? Mas. Oke, mulai. Dari sini. Mau dilawan, kira-kira. Kita pegang, biar nggak pola. Baik, enak bro, enak loh. Oh enak kalau bisa enak. Dikit kosong ini. Tung kan suaranya. Oke, terus. Oke, terus. Ini sesi relaksasi. Enak bro. Habis disiksa tadi ini dilemaskan. Anggapnya diluluri bro.
Tarik ke belakang. Tarik sana. Pas. Udah terus. Belum. Bunyi. Sampai bunyi uratnya. Ini. Terus. Oke, santai, mulai. Sesi biar nggak jarum. Rasa Nora nggak bisa. Ini kalau permukaannya tinggi berat itu sakit. Kalau masih ada nomor di sini. Enak masih awalnya santai. Tak bantu ngecek karena dia nggak paham kebetulan. Otomatis saya harus ngecek apakah mengecil apakah gimana. Tapi kan bisa dirasakan seperti itu, ya. Ya, jadi kan besar. Ini malah nggak ada. Iya kan? Oke, alhamdulillah teman-teman. Tadi juga bisa dirasakan besarnya gelembungnya ya. Yang kiri besar, yang kanan juga ada. Ini yang kiri sudah hilang, tapi yang kanan masih tapi mengecil ya, rasa ya. Di perut gimana ya? Di badan nenek? Alhamdulillah. Masukkan YouTube, TikTok dan sisanya boleh? Setuju ya? Oke, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Share selalu ya. Oke, buat jalan. Sensasinya beda nggak? Beda. Di baik di perut sama di kemaluan beda. Bedanya apa sebelum dan sesudah? Kalau tadi sebelum terapi terasa agak sakit lah. Agak sakit buat jalan. Iya. Oke, sekarang Alhamdulillah. lebih enak. Lebih enak. Terus ada yang nyantol-nyantol nggak? Nggak ada. Biasanya kayak harus nyantol ya. Oke, mudah-mudahan sehat selalu. Ambil khusus nanti kalau terapi kedua mudah langsung sehat total ya. Tetap semangat oke ya. Oke, sip.